Di episode sebelumnya, di dalam pesta ulang tahun Seo Hyun, dia mengumumkan bahwa akan kembali ke Paris dan tidak akan kembali ke Korea lagi. Sontak itu membuat Ji-Hoo kecewa dan marah. 하지만 흐뭇하달까? Di sisi lain, Gem Jandi yang mabuk berat, hendak mencium Junpyo malah tidak sengaja muntah di baju Junpyo. Saat Gem Jandi bertemu Seo Hyun, dia mencoba untuk memohon agar Seo Hyun tidak pergi ke Paris, demi Ji-Hoo. Mendengar itu, Ji-Hoo kemudian marah. Dia marah karena Jandi terlalu ikut campur dengan urusan mereka berdua. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Silakan tonton sampai akhir serial drama Korea Boy Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. F4가 아무리 자체 발광하면 뭐하냐? 구준표. 물어보지 말래면 안 물어볼 거냐? Saat mengantar Seo Hyun ke bandara bersama F4, raut wajah Gem Jandi mulai berubah tidak enak ketika tahu kalau Ji-Hoo tidak muncul. Sebelum pergi, Seo Hyun berbisik pada Jandi supaya gadis itu bisa membuat Ji-Hoo kembali tersenyum sepeninggal dirinya. 내 부탁 잊지 말아요. 가, 몸 건강하고. Setelah Seo Hyun naik pesawat, barulah Ji-Hoo muncul sehingga Jandi kesal. Namun, wajah Ji-Hoo langsung berubah berseri-seri sambil menunjukkan tiket pesawat, dan menyebut kalau dirinya berencana untuk mengejar Seo Hyun. Sebelum pergi, Ji-Hoo mengecup kening Jandi, dan sukses membuat Junpyo cemburu. Selesai mengantar Ji-Hoo naik pesawat, Junpyo hanya berdua dengan Jandi, dan berusaha untuk menyampaikan sesuatu pada gadis itu. Apes baginya, gemuruh pesawat membuat suaranya tidak terdengar. Tentu saja wajah Jandi kebingungan, sementara Junpyo tersenyum penuh kemenangan. 쟤또 뭐라는 거야? Saat di sekolah, tanpa basa-basi pewaris perusahaan Shinhwa itu mengingatkan Jandi akan janji kencan mereka. Di dekat mereka, raut wajah Oh Min-ji sahabat Jandi langsung berubah drastis. 너는 무조건 일을 해야. 그리고 Tidak memperdulikan ucapan Junpyo, Jandi malah pergi berbelanja bersama sang ibu. Malamnya saat turun salju, ia mulai merasa bersalah dan memutuskan untuk mendatangi tempat yang dijanjikan Junpyo. Sesampainya di tempat, ia terkejut melihat Junpyo masih menunggu di sana, dan menggigil kedinginan. 왔잖아. 아 그거야. Merasa bersalah, Jandi membelikan Junpyo segelas kopi, lalu naik ke puncak sebuah gedung. Kencan singkat mereka terpaksa diperpanjang setelah pintu tempat tersebut terkunci rapat. Harus bermalam di sana, Jandi yang sempat mendorong Junpyo tiba-tiba terkejut mendapati tubuh pria itu begitu panas. Dengan telaten, Jandi menyelimuti Junpyo dengan selimut. Tanpa disadari, seseorang mengambil gambar saat Jandi dan Junpyo keluar dari gedung. 잘못했어요. 다시는 안 그럴게요. 어머니 아버지. Sempat mengira kalau dirinya bakal dimarahi oleh orang tuanya, Jandi cuma bisa bengong. Saat mendapati kedua orang tuanya malah mensyukuri kejadian itu. 엄마 울지 마. Kejutan berikutnya terjadi di sekolah. Jandi disebut telah menjadi pacar Junpyo diiringi dengan bukti foto mereka berdua. Bukannya membantah, dengan wajah serius Junpyo membenarkan, dan langsung merangkul pundak Jandi sambil membawa gadis itu keluar dari aula. Kabar tersebut membuat Min-ji jatuh sakit, namun begitu dikunjungi Jandi, dan mendengar pengakuan Jandi tentang keadaan yang sebenarnya, gadis itu mulai ceria kembali. Di lain hari, Jandi diajak ke sebuah klub malam oleh Min-ji. Saat menunggu, Jandi tidak sadarkan diri setelah diberi minum oleh seorang pria. Dan saat terbangun keesokan harinya, dia kaget mendapati dirinya di sebuah kamar dengan pakaian minim.
Di dalam aula dengan mata terbelalak, Jandi diperlihatkan foto dirinya di dalam hotel bersama pria. Usahanya untuk membantah sia-sia. Apalagi ketika Junpyo dengan tampilan yang berbeda muncul. Seketika itu juga Junpyo marah kepada Jandi. 감까지만 묻는다. Melihat Junpyo yang semula ceria berubah dingin, Yi Jung dan Woo Bin memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi, dengan bantuan Gaul dan temannya. 먼지 같은데 잘 안 지워지네. 방 안에 두 사람 말고 이 사진을 찍어준 또 한 사람이 있었단 말이야. Berkat cara mereka yang khas, Yi Jung dan Woo Bin sukses menangkap pria yang difoto bersama Jandi. 누구라고? Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, supaya kami semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.